Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan tentang yang namanya metode penelitian. Nah, kali ini kita akan fokus ke bagaimana mendokumentasikan dan mempublikasikan riset atau penelitian terkait. Jadi, mau tidak mau, ketika kita melakukan riset, pasti kita perlu melaporkan. Terlepas kemana kita melaporkannya. Apakah kita melaporkan ke yang memberi pendanaan, gitu kan? Atau kita memerlukannya untuk laporan administrasi. Misalkan ketika kita mengambil yang namanya skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi laporan riset ini mau tidak mau biasanya harus dibuat. Bahkan kadang-kadang di industri pun ketika kita melakukan riset, ya tentu risetnya level industri gitu ya. Contoh riset pasar, tetap perlu ada yang namanya laporan. Walau mungkin formatnya sedikit berbeda. Oke, ini adalah struktur dari laporan riset gitu ya. Biasanya ada 5 komponen ini, tapi tentu saja bisa berubah-ubah. Jadi mungkin ada beberapa yang misalkan, oh di sini hasilnya dan pembahasannya dipisah. Ada juga yang digabung. Itu tergantung dari institusinya ya. Nah, biasanya pendahuluan, studi literatur, metode, hasil dan pembahasan, lalu yang namanya kesimpulan. Ini kalau dilihat-lihat, ini yang mengikuti format yang disebut dengan IMRAD. Introduction, Method, Result and Discussion, lalu juga kesimpulan. Nah, kadang ada juga yang namanya studi literatur itu dimasukkan di antara pendahuluan dan metode. Nah, kalau misalkan nih kita targetnya adalah untuk publikasi, bukan laporan, maka kadang-kadang ada beberapa publikasi yang tidak menyertakan studi literatur sebagai section terpisah. Biasanya mereka menggabungkan itu dengan pendahuluan. Jadi tergantung ya, tergantung laporan risetnya mau dijadikan untuk apa. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan, percaya atau tidak percaya, ini adalah komponen paling penting untuk menentukan kualitas riset biasanya. Karena umumnya pembaca itu tidak baca sampai detail. Mereka akan bacanya dari depan, kalau mereka tertarik, baru mereka lanjut. Artinya apa? Kalau pendahuluannya jelek, mereka tidak akan lanjut ke yang bawah. Ya tentu, kalau mungkin sifatnya lebih ke arah untuk sidang akademik, mungkin mereka akan cek lebih jauh. Tapi kalau kita targetnya adalah publikasi riset, nggak akan dibaca sama mereka. Mereka lihatnya hanya dari pendahuluan, kalau sudah tidak tertarik, stop. Gitu. Nah, pendahuluan ini biasanya ada komponen apa aja sih? Pertama, pasti konteksnya. Ini riset tentang apa sih? Jadi latar belakang topiknya itu harus ada. Kedua, apa permasalahan yang perlu kita selesaikan? Kenapa kita perlu melakukan riset ini? Ketiga, ringkasan apa yang sudah dilakukan oleh riset-riset lain. Jadi kan kita di dunia ini pasti sudah banyak muncul riset. Dan pasti ada yang mirip. Kalau tidak ada yang mirip pun, kita nggak apa-apa ambil riset-riset yang mungkin sedikit jauh, tapi punya beberapa kesamaan dengan riset kita. Jadi itu kayak membuktikan ke pembaca bahwa kita nyari riset-riset yang sejenis. Setelah itu, baru kita masuk ke keunikan riset dan kontribusinya. Dibandingkan sama yang sudah ada, ini apa sih pentingnya yang sekarang? Dan dari situ akan muncul biasanya pertanyaan-pertanyaan riset. Ini contoh. Contoh ini salah satu publikasi saya, gitu ya, terindeks Scopus. Ya. Nah, jadi ini untuk deteksi kesamaan kode terkait identifikasi plagiarisme. Jadi di sini pertama latar belakangnya. Latar belakangnya adalah tentu definisi plagiarisme pada kode dan kebutuhan untuk deteksi kesamaan otomatis. Kedua, permasalahan. Permasalahannya apa? Oh, tools atau kakas yang sudah ada sebelumnya itu tidak bisa mendeteksi kesamaan secara akurat pada tugas-tugas sederhana. Karena kalau pada tugas sederhana, semuanya akan dianggap sama. Nah, berikutnya yang ketiga, ringkasan apa yang sudah dilakukan di riset-riset lain. Di sini mungkin kita menjelaskan
beberapa kakas gitu kan, yang dapat mendeteksi kesamaan, ya. Mungkin dia bagus di tugas sederhana, tapi dia nggak bisa di tugas kompleks. Ada yang bagus di tugas kompleks, tapi nggak bisa buat yang sederhana. Jadi seperti itu. Berikutnya, keunikan riset dan kontribusinya. Jadi kalau dilihat di sini, oke, untuk menangani permasalahan itu, maka kita pengen bikin tools yang bisa menampilkan 3 jenis kesamaan. Dari yang kesamaan yang paling trivial, paling minor, sampai yang paling major. Jadi kalau kita nanti tugasnya sederhana, mungkin kita akan fokus ke kesamaan-kesamaan yang trivial. Tapi kalau untuk yang tugas-tugas kompleks, mungkin kita akan fokus ke kesamaan-kesamaan yang major. Nah, baru setelah itu kita formulasikan pertanyaannya. Pertanyaan risetnya apa? Oh, apakah kakas baru yang dikembangkan ini lebih efektif daripada kakas yang sudah umum dipakai? Itu pendahuluan. Kedua, studi literatur. Studi literatur ini juga penting karena ini harus komprehensif biasanya. Jadi ini akan menentukan seberapa dalam sih kita sudah melihat riset-riset lainnya. Jadi ini adalah rangkuman apa yang dilakukan di riset-riset terdahulu. Biasanya kalau kepanjangan, kita bisa membentuk beberapa subsection. Misalkan, section pertama tentang apa itu plagiarisme dan kolusi. Ya, jadi riset-riset yang terkait di situ. Terus yang kedua, section kedua tentang kakas untuk deteksi kesamaan dalam konteks plagiarisme. Ketiga, misalkan tentang teori pengajaran, yaitu boleh dimasukkan semua, ya. Nah, detailnya ini bisa dilihat di materi yang khusus untuk membahas studi literatur. Ada di video sebelumnya. Ketiga, metode. Metode ini adalah langkah demi langkah yang telah dilakukan dalam riset. Ini bisa berbeda dari rencana awal. Jadi mungkin kalau rencana awal bilang, oh A, B, C, D. Nah, tapi ternyata setelah dilaksanakan, yang jadi adalah A, B, E, F. Nah, kita punya dua pilihan. Mau kita tulis sebagai A, B, E, F secara langsung, atau kita cerita bahwa kita coba A, B, C, D, tapi gagal, pindah ke A, B, E, F. Itu tergantung kebutuhan. Cuman biasanya, yang kedua, ya, cara yang kedua, yaitu kita menjelaskan semua prosesnya, itu lebih sulit. Karena biasanya metode ini ngefek ke pertanyaan-pertanyaan riset. Nanti mendefinisikan pertanyaan risetnya akan jadi lebih kompleks. Jadi mungkin sebaiknya sih cara yang pertama, metode yang sudah diupdate itu yang dilaporkan. Terutama kalau untuk publikasi ya. Jadi kalau untuk publikasi biasanya kan mereka berharap lebih pendek artikelnya daripada laporan skripsi. Nah, karena lebih pendek, jadi mungkin kita hanya kasih intisarinya aja. Harapan lain juga supaya pembaca tidak buang waktu, gitu ya, untuk mengerti hal yang nanti akhirnya tidak dipakai. Tadi kan A, B, C, D, berarti kan kita perlu jelasin CD-nya. Tapi ternyata CD-nya nggak dipakai, kan kadang-kadang mereka nanti bete juga. Berikutnya, hasil dan pembahasan. Jadi di sini, biasanya kita akan melaporkan temuan yang diperoleh dan membahas keterkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan riset. Jadi kita sudah ada data evaluasi nih, kita lihat, oh ya data evaluasinya seperti apa, dan apakah dia menjawab nggak sih dari pertanyaan-pertanyaan riset yang ada. Ada beberapa format atau struktur laporan yang memisahkan hasil dengan pembahasan. Jadi kalau dia dipisahkan, maka section hasil hanya melaporkan hasil saja. Tidak ada analisis sama sekali di sana. Tapi, begitu masuk ke section pembahasan, baru di sana dibahas lebih jauh. Tabel ini sama tabel ini hasilnya seperti apa, kenapa. Gitu ya. Tapi sudah jarang sekarang yang punya format seperti itu. Karena biasanya itu jumlah katanya jadi lebih banyak. Jadi tidak efisien. Berikutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah rangkuman dari kontribusi dan temuan yang diperoleh. Lalu kadang kita juga menyertakan yang namanya batasan-batasan masalah. Ya kalau di beberapa format, misalkan kalau di format skripsi, tesis, disertasi, kadang batasan masalah ini di depan, di pendahuluan. Tapi kalau untuk publikasi riset, gitu ya, biasanya itu di belakang.
Nah, batasan ini kita harus jujur dan terbuka, ya. Jadi kita nggak bisa bilang, "Oh, sistem kita ini sempurna 100%." Kita harus lihat dari perspektif lain. Ada nggak sih yang bolong? Tujuannya apa? Tujuannya akan mengarahkan ke yang namanya future work atau arah riset ke depan. Jadi nanti di sini harapannya ada orang lain yang melanjutkan riset kita. Tentu ya, tentu kita juga boleh melanjutkan riset kita sendiri. Jadi kalau dilihat, oh ya ternyata kayaknya saya bisa nih nambahin, lanjutin nih jadi riset yang lain. Itu boleh-boleh aja gitu ya. Itu kesimpulan. Nah, tadi kalau dilihat sudah ada 5 komponen ya. Ada pendahuluan, studi literatur, metode, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Sekarang, ada yang namanya abstrak. Ini kadang perlu, kadang enggak, tergantung dari format laporannya. Tapi sebagian besar format laporan itu punya abstrak. Kenapa saya taruh di belakang? Karena abstrak ini baru bisa dibikin setelah laporannya beres. Jadi ini adalah rangkuman dari keseluruhan laporan yang sudah ada. Nah, abstrak sebenarnya tidak ada pembagian yang strict ya atau saklek, tapi biasanya itu terdiri dari konteks, kekurangan riset-riset terdahulu, kontribusi kita apa, lalu temuannya seperti apa. Biasanya pasti 4 komponen ini. Nah, tentu sama ya seperti kalau kita belajar nyetir, belajar musik gitu kan. Kita pertama-tama mungkin kita harus menghafal kira-kira oh, ada komponen-komponennya seperti ini, caranya by book seperti apa. Tapi nanti kalau sudah jago, sebenarnya kita bisa improvisasi. Jadi tidak harus 4 komponen ini. Kalau mau ditambahin boleh, mau urutannya diganti juga boleh, gitu ya. Selama memang abstraknya masih enak dibaca. Nah, kalau dari pengalaman saya sebagai reviewer, ya, reviewer itu penelaah, jadi biasanya itu yang menentukan kualitasnya diterima atau tidak untuk publikasi riset, gitu ya. Nah, biasanya kebanyakan orang ketika bikin abstrak, mereka tidak menampilkan yang namanya temuan, dan itulah masalahnya. Atau kadang juga ada beberapa nih yang tidak menampilkan kekurangan riset-riset terdahulu. Kalau kita tidak menampilkan temuan, ya, tidak menampilkan temuan, maka orang tidak akan tahu itu sebenarnya riset hasilnya seperti apa. Mereka harus baca keseluruhan laporannya. Bayangkan kalau ini dalam konteks publikasi. Beberapa publikasi itu hanya bisa diakses abstraknya aja. Kalau mau akses artikelnya secara penuh, harus bayar. Kasihan kan, pembaca belum tahu apakah artikelnya dibutuhkan atau tidak, tapi dia harus baca dulu, harus bayar dulu, gitu. Itu pertama. Kedua, kekurangan riset-riset terdahulu. Ini kalau tidak dituliskan. Jadi ada beberapa nih orang langsung aja bilang, "Oh ya, kami membuat A dengan tujuan bla bla bla." Itu tidak akan menunjukkan kepentingan dari riset ini. Apa gunanya riset ini? Kenapa riset ini perlu ada? Padahal sebenarnya syarat dari riset adalah dia memberikan kontribusi pada dunia akademiknya, gitu kan, dunia risetnya. Kalau dia tidak ada kontribusi, ya nggak ada gunanya itu riset, gitu kan. Dan kalau kita letakkannya tidak di abstrak, kita letakkannya nanti lebih detailnya di pendahuluan, sama tadi ya terkait konsep publikasi. Kadang ada yang hanya disediakan murni hanya abstraknya. Jadi sebaiknya abstrak ini tetap dia menampilkan kekurangan riset-riset terdahulu. Ini contoh dari abstrak. Ini salah satu publikasi saya, gitu ya. Pertama, konteksnya dulu pastikan. Apa nih? Oh ya, konteksnya tentang bagaimana menginformasikan plagiarisme dan kolusi pada siswa. Nah, berikutnya ada however. Nah, however ini baru menjelaskan kira-kira riset-riset yang sudah ada, yang terdahulu, itu caranya ada kekurangan. Kurangannya seperti apa? Jadi biasanya ada kontras di sini. Kita pakai however, kadang-kadang bisa pakai nevertheless, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, berikutnya lihat di kalimat ketiga, baru this article presents an assessment submission system that bla 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 bla.
masuk ke yang namanya kontribusi. Nah, kontribusi ini biasanya dia akan coba matching dengan masalah yang ada. Di sini kan dibilang masalahnya, oh, approach yang ada itu biasanya manual, general atau brief, dan dikasihnya itu sebelum studentnya perlu informasi itu. Jadi kan kalau kita kadang-kadang informasiin student tentang plagiarisme kan di awal kelas ya, di mana studentnya belum ngerjain tugas. Mereka belum tahu nih kepentingannya apa nih benda ini. Gitu. Nah, di sini kontribusinya kita bilang, present an assessment submission system with automated. Nah, automated ini berarti melawan kata manual, ya kan? Secara otomatis. Kedua, personalize. Berarti kita sesuaikan dengan setiap siswa. Ini otomatis akan menyelesaikan yang namanya masalah brief, alias penjelasan yang terlalu umum. Berikutnya, ya, timely. Timely berarti tepat waktu. Jadi tepat ketika mereka membutuhkan informasi ini. Nah, setelah itu baru bisa kita jelaskan lebih detail cara kerjanya bagaimana. Kenapa bisa menghandle automated, personalized, dan timely. Berikutnya, kalau dilihat di bagian bawah, ada yang namanya result from two quasi experiments. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kita. Jadi kita bilang, oh ya, hasil dari 2 quasi eksperimen dengan 2 semester menyatakan bahwa, pertama, siswa itu kalau pakai pendekatan kita, dia lebih aware dengan plagiarism dan pollution. Terus berikutnya, oh, program yang mereka kumpulkan, tugas yang mereka kumpulkan, itu lebih rendah kesamaannya jika dibandingkan dengan yang tidak pakai pendekatan kita. Nah, perhatikan di bawah, kita ada bilang, student behavior while using the system is also analyzed based on the statistics of the generated reports and student justifications for the reported similarities. Yang ini kita tidak menampilkan temuannya secara langsung. Kenapa? Karena ini bukan temuan utama. Jadi, di abstrak kita harus fokus pada temuan utama. Jadi temuan utamanya adalah yang menjawab permasalahan. Tadi kan kita ingin menolong supaya siswa lebih aware dengan plagiarisme dan polusi. Buktinya apa? Buktinya ya memang mereka lebih aware, kita uji dengan survei. Dan yang kedua adalah memang ternyata kesamaan tugas yang mereka kumpulkan itu jadi lebih rendah. Nah, kalau yang ketiga, yang ini student behavior itu kan tambahan, bonus. Jadi kita cuman kayak bilang, kita ngelakuin ini juga loh, tapi karena bukan hasil utama, ya jadi nggak usah dieksplor lebih jauh. Begitu. Nah, sekarang masuk ke publikasi. Bagaimana kita mempublikasiannya? Jadi sekarang kalau dilihat kan di S1, S2, S3, itu beberapa sudah punya requirement wajib ya, mempublikasikan hasil skripsinya atau tesis atau disertasinya. Kalau riset, ya tentu wajib ya. Jadi kalau kita dapat pendanaan dari riset, dari misalkan dari lembaga tertentu, biasanya harus dipublikasikan presentasinya. Oke, kenapa harus dipublikasi? Tentu supaya pembacanya lebih banyak. Kalau cuma nempel di perpustakaan sebuah institusi, itu kan nggak rame. Ya. Pembacanya siapa sih? Itu paling orang-orang dalam. Tapi kalau kita masukkan ke dalam jurnal atau konferensi, itu kan audiensnya jadi lebih besar. Nah, ini mohon diperhatikan tiap bidang ya. Jadi ada beberapa bidang yang menganggap jurnal lebih dominan daripada konferensi. Jadi biasanya mereka konferensi itu murni untuk kumpul-kumpul. Jadi mereka kumpul, menyampaikan hasil karya mereka, selesai. Tapi ada juga beberapa bidang yang konferensi itu lebih ke arah mendiseminasi hasil akhir, bukan hasil sementara, dan biasanya itu ikut dipublikasikan ke dalam proceeding bereputasi. Jadi di sini lihat kembali bidang masing-masing. Jadi contoh kalau mungkin bidangnya adalah social science, biasanya mereka akan fokus ke jurnal. Mereka tidak terlalu fokus ke yang namanya konferensi. Tadi konferensi lebih ke arah untuk kumpul-kumpul, untuk koneksi ya. Nah, kalau di bidang lain, misalkan di teknik contohnya, teknik dan IT, itu konferensi bisa
lebih penting daripada yang ada di social science. Jadi kalau di engineering dan IT, konferensi ini lebih ke arah mendiseminasi hasil akhir. Kalaupun dia hasilnya masih work in progress, tapi minimal sudah ada yang dilaporkan, sudah ada evaluasi yang dilakukan. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya konferensi untuk engineering dan IT itu juga seleksinya lebih ketat. Karena publikasinya itu akan diindeks ke publisher bereputasi. Kalau IEEE biasanya, sorry, kalau engineering biasanya punya IEEE gitu ya. Kalau IT bisa ke IEEE, bisa juga ke ACM, begitu. Dan kadang-kadang ada beberapa konferensi yang jauh lebih susah daripada jurnal. Jadi review mereka jauh lebih strict, jauh lebih detail daripada jurnal. Karena itu adalah konferensi top di bidang tersebut. Dan reviewnya tidak sebatas abstrak. Reviewnya biasanya semua, satu full paper. Jadi nanti diperhatikan lagi per bidang ya. Jadi kalau bidangnya IT atau engineering, mungkin konferensi bisa dilirik. Tapi kalau untuk social science, mungkin ya fokuslah ke jurnal, karena itu yang lebih difokuskan. Ada beberapa faktor yang diperlukan untuk dilihat ketika kita menentukan publikasi. Pertama, besarnya kontribusi. Kalau kontribusi kita besar banget, tentu kita bisa masukkan ke jurnal yang top banget. Tapi, kalau kecil, mungkin itu bisa hanya sebatas jurnal rendah atau mungkin konferensi, ya. Kembali lagi ya, tergantung konferensinya juga ada levelnya lagi. Kedua, kemampuan dan pengalaman peneliti dalam mempublikasikan riset. Jadi dulu saya pernah ketika pertama kali banget nih ngelakuin riset, itu masih naif. Jadi sifatnya udahlah langsung coba aja yang tinggi gitu kan. Ya di-reject sih ujungnya gitu kan, ditolak. Nah, kenapa gitu kan? Karena ternyata banyak faktor yang tidak kita lihat sebelumnya. Kita merasa riset kita bagus ya, tapi ternyata memang masih banyak bolongnya yang perlu ditingkatkan. Jadi ini penting kemampuan dan pengalaman peneliti dalam publikasi riset. Kalau baru pertama-tama, saya saran sih dari yang kecil-kecil dulu. Jadi jangan langsung ke konferensi top, jangan langsung ke jurnal top. Coba dulu yang bawah-bawah dulu. Terus berikutnya juga perlu lihat cakupan jurnal atau proceeding konferensinya. Contoh nih, di kasus saya juga pernah. Saya melihat kalau dari judul, kayaknya ini terkait nih dengan IT di pendidikan. Tapi ternyata setelah disubmit, sama editornya di-reject, ditolak. Karena editornya bilang ini tidak sesuai dengan scope. Ternyata kalau dilihat lebih detail, ya, dia menjelaskan cakupan jurnal dia memang terkait dengan pendidikan berbasis teknologi. Tapi dia akan lebih fokus kepada yang namanya empirical. Jadi yang sudah dicobakan di kelas. Sedangkan kebetulan waktu itu riset saya itu tidak murni dicobakan di kelas. Jadi masih sifatnya penelitian dengan data yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Terus berikutnya, jumlah halaman atau kata. Jadi tentu ya, biasanya jurnal itu punya tendensi untuk jumlah katanya lebih banyak daripada proceeding konferensi. Walaupun tidak selamanya seperti itu. Jadi nanti dicek. Dan jurnal pun punya berbagai variasi. Ada yang limitnya 7.000 kata, ada yang 8.000, ada yang 10.000, gitu ya. Ada bahkan yang pendek, dia hanya berharap 3.000 atau 5.000. Jadi tergantung. Dan ya tentu saja yang penting lagi adalah deadline-nya ya. Karena kalau di publikasi mereka tidak peduli, tidak ada istilah telat nanti diizinkan, itu enggak. Oke, faktor penentu kualitas jurnal. Kita masuk ke jurnal dulu ya, belum ke konferensi. Jurnal, pertama pasti yang paling penting adalah faktor dampak. Jadi kalau di Indonesia, kita juga kadang-kadang lihat ya, faktor dampak dari Web of Science. Semakin tinggi nilainya, itu semakin bagus. Tapi biasanya semakin susah masuknya. Tapi perlu diingat bahwa itu tidak berlaku untuk kesemuanya ya. Jadi kan tadi dibilang, oh ya faktor dampak semakin besar semakin baik. Sebenarnya, kalau jurnal kita spesifik ke topik tertentu, itu juga faktor dampaknya biasanya tidak terlalu besar,
tapi masuknya bisa jadi lebih susah ke yang faktor dampaknya ketimbang ke jurnal yang faktor dampaknya lebih besar. Contoh kemarin, saya punya pengalaman masukin ke ICM TOES, Translation on Computing Education. Itu fokus ke riset pendidikan anak IT. Walaupun faktor dampak dia lebih kecil daripada jurnal, dulu ada jurnal informatics yang umum gitu ya, tapi masuknya lebih susah. Karena apa? Karena dia spesifik. Jadi nanti juga akan diperhatikan ya, itu bisa dilihat di poin kelima sebenarnya. Seberapa spesifik cakupannya. Semakin spesifik itu semakin susah, walaupun mungkin faktor dampaknya rendah. Berikutnya, ada juga Scopus. Scopus punya Q1 sampai Q4. Ini yang biasa dipakai di Indonesia juga untuk menentukan kualitas. Jadi Q1 itu paling bagus, Q4 itu paling jeleknya. Nah, kalau peneliti-peneliti pemula, sebaiknya cobalah dari Q4 dulu. Jangan langsung coba ke Q1. Gitu. Nah, berikutnya lagi Sinta. Sinta ini sebenarnya Scopus versi Indonesia. Gitu ya. Jadi Indonesia juga mencoba untuk mengklasterisasi ya, mengelompokkan mengelompokkan publikasi-publikasi yang ada. Nah, Sinta 1 sampai Sinta 6, Sinta 1 itu yang paling bagus, Sinta 6 itu yang paling kurang ya, maksudnya perlu ditingkatkan. Nah, biasanya Sinta 1 itu juga yang terindeks di Scopus biasanya. Jadi entah dia Q4, Q3 gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau Sinta 2 sampai ke bawah, sampai Sinta 6 itu biasanya belum terindeks Scopus. Berikutnya penerbit. Jadi kita perlu pertimbangkan nih penerbitnya mau organisasi atau mau universitas. Biasanya lebih susah masuk kalau yang pegang adalah organisasi. Tapi organisasi reputable ya, organisasi yang sudah dikenal di bidangnya. Jadi kadang ada beberapa juga memang organisasi tapi dia abal-abal, yaitu lain cerita, gitu ya. Jadi penerbit. Terus tadi sudah dibahas seberapa spesifik cakupannya. Semakin spesifik, semakin susah. Berikutnya, komunitas pembaca. Jadi pembacanya nanti siapa dan seperti apa? Apakah pembacanya rata-rata adalah dosen lagi, gitu ya, atau peneliti lagi, atau mungkin pembacanya melibatkan industri, atau mungkin pembacanya juga melibatkan misalkan guru-guru. Nah, itu nanti harus dilihat. Karena nanti kan cara penyampaian kita juga harus disesuaikan. Kalau kita biasanya untuk jurnal yang sifatnya untuk murni akademik, ketika kita masuk ke jurnal yang memang nanti untuk industri, pasti ada perbedaan gitu ya, dari cara penyampaiannya. Nah, sekarang kita akan lihat ada yang dimaksud dengan predatory jurnal. Jadi ini jurnal yang sifatnya mencari untung. Jadi dia hanya mencari uang aja. Dia tidak peduli dengan kualitas akademik yang kita berikan. Jadi mau artikelnya bagus atau jelek, biasanya 90% diterima. Gimana cara tahunya? Pertama, situs webnya tidak ramah pengguna. Jadi kalau dilihat, webnya itu warnanya tubrukan sana-sini. Jadi kadang biru sama merah sama hijau gitu kan. Terus nanti ada animasi nggak jelas lewat kiri kanan. Nah, itu biasanya predatory itu. Kedua, pengiriman naskah, dia pakainya email. Dia nggak pakai submission system yang sudah ada, misalkan OJS, gitu ya. Atau mungkin manuskrip sentral, dan sebagainya. Terus berikutnya, mengirimkan email undangan untuk menerbitkan artikel ke semua orang, termasuk peneliti-peneliti muda. Jadi ini perlu diingat juga untuk peneliti-peneliti muda, gitu ya. Jangan mudah tertipu. Ketika mereka bilang, oh ya kita butuh satu artikel nih, boleh nggak kamu kirim? Kita harus realistis. Kita lihat diri kita sendiri. Kita memang punya background nggak sih sampai bisa diundang seperti itu? Jadi kalau memang tidak punya, ya kemungkinan besar itu email adalah predatory gitu. Email itu mungkin dikirim nggak cuma ke kita doang, tapi ke semua gitu. Berikutnya, proses reviewnya cepat tidak masuk akal. Jadi biasanya 1 minggu
atau kurang bahkan. Ada yang bilang mungkin acceptance itu dalam 1 hari. Nah, gimana caranya coba mereka bisa mereview dalam waktu 1 hari? Biasanya proses review, ya tergantung jurnalnya ya, biasanya sih itu 3 bulan, ya. 3 bulan itu sudah termasuk cepat kalau untuk jurnal. Nah, ada beberapa memang, pengecualian. Jadi ada beberapa jurnal yang sebenarnya bagus, tapi mereka mereviewnya memang cepat. Kenapa? Karena reviewer mereka dapat insentif lebih. Misalkan mereka dapat potongan harga. Contoh mungkin adalah MDPI, ya. MDPI ya tentu ya tergantung jurnalnya ya, karena saya tidak coba semua jurnal, tapi saya coba memang jurnal yang menurut saya cukup oke, gitu ya. Nah, ketika saya coba memang reviewnya mereka cepat, ya, reviewnya mereka cepat, mmm, tapi ada insentif sebenarnya ke reviewer tersebut, begitu. Nah, ada juga beberapa lagi ya, beberapa contoh lagi jurnal yang proses reviewnya memang cepat gitu ya, memang cepat, tapi dia berkualitas juga gitu ya. Contoh misalkan Nature gitu ya. Itu, mmm, dia cepat ya, tapi memang bayarnya mahal gitu kan, bayarnya mahal dan kualitasnya besar, tinggi. Lalu nanti biasanya juga, ada kemungkinan untuk di-retract. Di-retract itu nanti ketika ada yang baca, terus merasa risetnya tidak masuk akal, dia akan retract, dia akan batalkan publikasinya, gitu, ya. Jadi sebenarnya memang review cepat itu umumnya jelek. Jadi kalau kita pertama kali, belum tahu nih dunia publikasi, sebaiknya yang reviewnya cepat dihindari. Tapi kalau mungkin sudah tahu gitu ya, sudah bisa lihat per jurnal gitu kan kualitasnya seperti apa, nah bisa lebih selektif ya. Jadi nggak sebatas hanya melihat review cepat. Kadang ada beberapa juga yang reviewnya cepat, tapi memang, kualitasnya tinggi. Terus berikutnya reviewnya terlalu positif atau umum. Jadi reviewnya misalkan nih, cuman bilang, "Good work." Terus misalkan atau enggak, oh title-nya tambahin huruf A. Ya kan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya tidak membantu ya, gitu. Terus berikutnya lagi, menjanjikan faktor dampak yang terlalu tinggi. Dan ternyata itu bukan dari Web of Science. Jadi mereka punya tuh biasanya faktor dampak lain yang entah dari mana. Misalkan contoh Google Scholar Impact Factor gitu. Terus mungkin ada WOS, Web of Science, singkatannya kan WOS. WOS Impact Factor, tapi WOS-nya ternyata kepanjangannya bukan Web of Science. Misalkan World of Science. Jadi mereka bikin-bikin sendiri. Terus berikutnya, tidak ditemukan di Scopus atau Web of Science. Jadi kalau pemula sebenarnya paling gampang lihat aja, dia ada di Scopus atau Web of Science atau tidak. Sifatnya open access, ya. Open access ini biasanya adalah penulis perlu membayar untuk publikasi. Kembali lagi ya, tidak semua yang open access adalah jelek. Oke. Tadi harus dilihat per jurnalnya. Tapi kalau kalian baru pertama kali ya, ya udah eh, ambil general rule aja. Semua yang open access mending jangan dicoba dulu. Tapi kalau sudah pengalaman untuk membedakan jurnal, ya boleh tuh kita mulai lihat open access-nya seperti apa. Oke, sekarang proceeding konferensi. Gimana cara menentukan apakah dia akurat atau tidak, kualitinya bagus atau tidak, gitu ya. Pertama, konferensi itu kalau mau bagus minimal terindeks Scopus atau Web of Science. Kalau dia cuma jadi proceeding ber-ISBN, itu biasanya kurang oke. Ya. Maksudnya, eh, deteksi kualitasnya itu tidak akan strict. Berikutnya, komitenya. Komitenya ini orang-orangnya siapa aja? Apakah orang yang memang sudah dikenal di bidangnya atau yang kita nggak tahu siapa dia, gitu. Berikutnya umur. Sudah berapa lama konferensi ini dilakukan? Bagi peneliti-peneliti pemula, sebaiknya jangan coba yang umur konferensinya di bawah 5, gitu ya. Karena masih baru dan masih mungkin nanti ada masalah dengan publisher dan sebagainya. Walaupun kembali lagi ya, tidak semua. Kalau misalnya ternyata itu konferensi pertama kali, tapi ternyata orangnya kita sudah kenal nih, sudah tahu dia pasti akan handle dengan baik, ya itu nggak masalah, gitu kan. Terus pesertanya, nanti pesertanya seperti apa biasanya. Jadi kita lihat dari konferensi-konferensi terlebih dahulu, yang sebelumnya, yang tahun-tahun lalu, itu siapa aja pesertanya.
Kalau orang-orang yang mungkin dikenal di bidangnya, berarti konferensi ini lumayan oke. Berikutnya sponsor. Jadi sponsornya apakah dia perusahaan besar atau mungkin organisasi terkemuka gitu kan, itu menambah kualitas dari konferensinya. Perusahaan itu tidak akan mau memberikan dana kalau ternyata konferensinya tidak menjanjikan. Organisasi juga sama, gitu kan. Jadi biasanya sih kalau di teknik kita melihat yang ada IEEE-nya. Kalau di IT kita lihat yang ada IEEE atau ACM-nya, gitu kan. Kadang juga beberapa pakai Springer, beberapa pakai Elsevier, gitu kan. Itu untuk publisher-nya, ya, sponsor publisher. Nah, terus berikutnya lagi adalah proses review yang terlalu cepat. Jadi dulu saya juga pernah terjebak gitu ya kan, ke sebuah konferensi yang seperti ini. Jadi dia menjanjikan review itu mungkin cuma 2 minggu, gitu. 2 minggu, terus dengan proceeding terindeks Scopus dan Web of Science. Untungnya dia tetap terindeks Scopus, walaupun tidak dalam level yang tinggi. Dan yang biasanya juga kalau reviewnya cepat, itu hasil reviewnya juga terlalu positif dan umum. Dulu pernah tuh saya juga masukin konferensi, dikasih review gitu kan, hasil reviewnya itu cuman kayak checkbox, list checkbox. Jadi checklist apa yang sudah dipenuhi. Jadi apakah artikel memenuhi kriteria konferensi, checklist. Gitu. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya nggak ada masukan ya. Gitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.